Warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Insight Chamber. Kita sampai pada bab 3, gaya di sekitar kita. Lebih tepatnya, gaya di sekitar kita. Oke, bercanda ya. Untuk sebelum kita lanjutkan, untuk informasi, untuk pembahasan-pembahasan yang lain, gunakan playlist ini. Dengan menggunakan playlist, pembahasan bisa didapatkan secara urut dan runtut. Link dari playlist ini ada di bawah di kolom deskripsi, silahkan dicek. Oke. Nah, kita akan bahas tentang gaya. Kita baca dulu ilustrasinya. Gaya? Apa sih maksudmu? Mereka kan sedang berlomba, bukan bergaya. Sepertinya mereka sudah saling tarik-menarik, tapi mengapa kelihatannya tidak ada yang bergerak? Artinya mereka sama kuat. Kedua tim mengeluarkan gaya yang sangat besar. Nah, bukan gaya itu maksudku. Ya, terus ini ya. Terus ini terakhir, bukan gaya itu maksudku. Yuk nanti kita belajar mengenai gaya bersama-sama. Ya, gaya bukan gaya-gayaan acting bukan ya. Oke, gaya di sekitar kita. Kita akan bahas ini. Ini adalah bab 3. Dalam kehidupan sehari-hari, tanpa kita sadari, kita sering menyebabkan benda bergerak. Misalnya, ini kita menggelundung. Kita kelindingkan pulpen ini. Misalnya saat kita melempar bola kita lempar, menarik mainan dengan tali, bermain plastisin, ya, atau membuka dan menutup pintu. Tahukah kalian? Ternyata pada saat itu kita sedang melakukan gaya pada benda-benda tersebut, bukan melakukan, memberikan, lebih tepatnya kalimatnya ya. Kita sedang memberikan gaya pada benda-benda tersebut. Yuk kita pelajari apa itu gaya dan apa saja contoh serta manfaatnya. Nah, tujuan pembelajaran ini adalah mengidentifikasi ragam gaya yang terlibat dalam aktivitas sehari-hari, memanfaatkan gaya karena tersebut untuk membantu manusia mengatasi tantangan dalam kehidupan sehari-hari. Kita mempelajari gaya, pengetahuan yang kita dapatkan dari mempelajari gaya ini kita gunakan untuk menyelesaikan masalah sehari-hari. Nah, seperti itu ya. Topik pertama yang A, pengaruh gaya terhadap benda. Apa pengaruh gaya otot terhadap benda? Bisa menggerakkan benda ya. Bisa menggerakkan benda. Ya, atau menghentikan benda bergerak. Nah, atau menghentikan benda bergerak. Seperti saat menangkap bola. Nah, sebagai kiper kita menghentikan laju bola. Apa pengaruh gaya gesek terhadap benda? Mengurangi gaya, ya, memperkecil gaya. Gaya. Jadi gaya bisa diperkecil bahkan dihilangkan ya dengan gaya gesek. Gaya juga itu ya, yang melawan arah sebelumnya. Apa yang mempengaruhi gaya gesek? Tingkat kekasaran, ya, luas permukaan sentuh, dan tekstur, ya, kasar halusnya benda. Apa manfaat gaya pada kehidupan sehari-hari? Ya, untuk menggerakkan benda, untuk menghentikan gerakan benda, ya, menggerakkan atau menghentikan gerak benda. Oke. Bagaimana kita memindahkan kontainer yang besar dan penuh benda ini? Ya, yuk kita pindahkan kontainer ini agar teman-teman di luar bisa bermain dengan membaca bersama. Dengan cara apa? Didorong biasanya kontainer. Ada rodanya di sini. Ya kan? Tahukah kalian ada banyak cara untuk memindahkan suatu benda dari satu tempat ke tempat lain. Yuk kita bantu Aga dan Dara mencari cara memindahkan kontainer mereka. Gaya otot dan gaya gerak. Kira-kira apa yang bisa dilakukan untuk membantu Aga dan Dara? Kalian bisa memberikan ide untuk membantu Aga dan Dara dengan melakukan kegiatan berikut. Siapakah yang lebih dahulu siapkan lebih dahulu lembar kerja sebelum memulai kegiatan ini. Cari satu benda yang ada di sekitar kalian. Benda ini akan kalian anggap sebagai sebuah kontainer yang dimiliki oleh Aga dan Dara. Cobalah berbagai cara untuk memindahkan kontainer tersebut.
Tuliskan semua cara yang dapat dilakukan dalam lembar kerja kalian. Buat sketsa mengenai cara yang sudah kalian temukan. Gambarlah semampu kalian. Jika sudah, yuk kita diskusikan. Ya, sebuah kontainer ya bisa kita pindahkan dengan cara mendorongnya. Ya, sketsanya seperti ini. Kita dorong. Nah, kita dorong. Ya, pendek sekali badannya. Ada ini gambar stickman-nya nggak serius Pak Ali ini. Coba gini aja. Didorong gini ya. Ini lebih enak ini. Bisa mendorongnya atau menarik. Ini caranya, ini kontainernya ditarik. Ditarik. Ditarik ya. Atau dengan cara dipikul. Bukan difficult ya. Kalau difficult itu sulit. Dipikul 2 orang. Ya. Tuh kepalanya mana? Oke. Nah, dipikul. Oke ya, bisa mendorong, menarik, atau memikulnya. Bagaimana Aga dan Dara menyelesaikan masalahnya? Mereka mencoba mengangkatnya. Bisa, tetapi ternyata kontainernya berat dan mereka tidak kuat. Loh, diangkat seperti ini. Ide juga ya untuk mengerjakan ini ya. Bisa diangkat. Diangkat 2 orang. Oke, diangkat. Nah, ini apa? Didorong. Ini mendorong, menarik, ini mengangkat ya. Mengangkat. Yang ini mendorong. Yang ini menarik. Menarik. Lalu Aga mencoba menarik dan Dara mencoba mendorong. Hore, bisa. Ini lebih mudah karena mereka lebih mudah mereka lakukan dibanding diangkat. Ketika kita mendorong, menarik, mengangkat sebuah benda, kita sedang memberikan gaya pada benda tersebut. Gaya adalah interaksi pada benda. Gaya adalah interaksi pada benda dalam bentuk tarikan atau dorongan. Interaksi ini akan menggerakkan benda bebas. Artinya benda diam bisa menjadi bergerak saat Aga dan Dara mendorong dan menarik benda. Mereka menggunakan gaya otot. Gaya otot adalah gaya yang dikeluarkan dari manusia atau hewan menggunakan otot pada tubuh mereka. Ya, akhirnya berhasil juga. Ternyata berat juga ya. Apakah ada cara lain agar besok kita memindahkan lebih mudah? Ya minta bantuan. Itu lebih mudah ya kan? Teman-temannya banyak. Pada saat kontainer diberikan gaya dorong atau tarik, maka akan terjadi gesekan antara kontainer dan permukaan lantai. Hal ini menyebabkan terjadinya gaya gesek. Apakah gaya gesek berlawanan dengan arah gerak benda? Ya. Semakin lebar dan luas permukaan benda yang bergesekan, maka gaya gesek akan semakin besar. Jadi permukaan sentuh itu mempengaruhi. Artinya benda akan semakin susah bergerak dan terasa berat ketika didorong. Ya, kita menggesekkan tangan kita dengan cara begini itu lebih ringan daripada menggesekkan cara gini. Karena cara gini area atau luas daerah yang bergesekan banyak. Kalau cuma gini sedikit. Ya. Kita lanjutkan. Interaksi hal yang saling berhubungan atau saling memengaruhi. Itu adalah interaksi. Ya. Hal yang saling berhubungan atau saling memengaruhi permukaan bidang rata di atas suatu benda. Oke.
Salah satu cara untuk memperkecil luas permukaan adalah dengan memberi roda atau kaki-kaki kecil. Cara ini membuat gaya gesek semakin kecil sehingga benda akan terasa lebih ringan saat diberikan gaya dorong atau gaya tarik. Kalian sudah mengetahui salah satu cara untuk memperkecil gaya gesek. Sekarang yuk modifikasi kontainer Aga dan Dara agar bisa lebih ringan saat diberi gaya dorong atau gaya tarik. Kasih roda ya, kalau memang sebelumnya belum ada roda. Tuangkan ide kalian dalam bentuk gambar pada buku tugas. Pada gambar yang kalian buat, tuliskan keterangan berikut. Apa yang kalian tambahkan pada kontainer tersebut? Roda. Mengapa kalian berpikir ide kalian bisa mempermudah Aga dan Dara jika ingin memindahkan kontainernya ke tempat lain? Roda akan memperkecil gaya gesek. Apa itu gaya? Tarikan, interaksi suatu benda ya terhadap tarikan atau dorongan. Tadi sudah ada ya di sini ya, definisinya gaya mana tadi? Nah, interaksi pada benda dalam bentuk tarikan atau dorongan. Ya. Interaksi pada benda dalam bentuk tarikan atau dorongan. Dalam bentuk tarikan atau dorongan. Apa saja kegiatan sehari-hari yang memakai gaya? Menyapu misalnya, menyapu, mengepel, ya, membawa tas, berjalan, bersepeda, dan masih banyak lagi. Kapan gaya gesek terjadi? Apabila ya dua benda ya ada apabila sebuah benda bergerak. Ada apabila benda bergerak, ada benda bergerak, dan salah satu permukaannya ya permukaannya menyentuh benda lain yang gerakannya berbeda atau diam. Benda diam atau benda lain yang gerakannya berbeda itu akan menyebabkan gaya gesek. Apa pengaruh gaya gesek pada suatu benda? Akan memperkecil gaya yang terjadi. Akan memperkir gaya resultan ya. Itu gaya resultan. Oke. Apa pengaruh gaya gesek pada suatu benda? Atau boleh juga menghambat gerak benda gitu juga boleh. Atau menghambat gerak benda. Nah, ini jawaban yang lebih pendek nih sebenarnya, menghambat gerak benda gitu aja ya. Bagaimana cara memperkecil atau memperbesar gaya gesek? Untuk memperbesar ya, menambah luas permukaan interaksi. Luas permukaan interaksi. Memperkasar permukaan sentuh. Kalau memperkecil ya, memperkecil luas permukaan interaksi.
atau memperhalus atau licin. Ya, permukaan sentuh. Oke. Selain membuat benda menjadi bergerak, suatu gaya juga dapat membuat benda diam bergerak, mengubah arah gerak benda dan mengubah bentuk benda. Itu yang dilakukan gaya. Apakah kalian mengetahui lebih lanjut mengenai akibat pengaruh gaya pada suatu benda? Sekarang mintalah lembar kerja tambahan ke guru, lakukan pengamatan di lingkungan sekitar baik di rumah atau di sekolah. Amatilah berbagai macam aktivitas yang dilakukan orang-orang sekitar dengan menggunakan otot mereka. Kalian dapat mengetahuinya dengan menjawab beberapa pertanyaan berikut ini. Aktivitas apa yang mereka lakukan? Kalau Pak Ade ini sedang menulis misalnya. Gaya apa yang bekerja pada benda tersebut? Gaya otot. Apa pengaruh terhadap benda dari gaya yang berikan? Menggerakkan pensil atau ballpoint atau alat tulis ya. Contoh, aktivitas yang dilakukan adalah membuka pintu. Gaya yang bekerja gaya dorong. Pengaruh terhadap gaya pintu yang diam saat tertutup menjadi bergerak ketika dibuka. Itu contohnya ya. Jika sudah, berikan lembar pengamatan kalian itu kepada guru kalian untuk diskusikan bersama-sama. Lalu tanyakan pada diri sendiri, apakah ada aktivitas yang tidak memakai gaya? Melamun mungkin ya. Oke. Melamun pun kita memakai gaya ya. Kita perlu duduk, itu kita menggunakan gaya otot yang ada di punggung kita ya, selalu ada gaya. Mungkin tidur ya, jadi bukan aktivitas juga ya, tidak jawabannya ya. Bahkan tidur pun kita membutuhkan gaya untuk bergerak-gerak ya. Tidur nggak mungkin diam saja gitu ya. Bahkan tidur pun ya perlu gaya untuk menggerakkan badan ya. Tidur pun perlu gerakan. Tahukah kalian jika gaya gesek bisa mempengaruhi kecepatan gerak benda? Yuk kita lakukan eksperimen. Ada bola, benda berbentuk kotak, papan, lembar kerja. Ya. Pergilah keluar kelas bersama teman-teman di kelompok lain. Cobalah gerakan bola pada berbagai macam permukaan seperti tanah, lapangan, rumput, lantai, dan sebagainya. Amatilah gerakan bola pada masing-masing permukaan. Setelah mencoba, diskusikan pertanyaan-pertanyaan berikut. Pada permukaan apa bola menggelinding lebih cepat? Yang licin, misalnya lantai. Pada permukaan apa bola menggelinding lebih lambat? Kasar, misal lapangan. Ya, misalnya lapangan itu kasar ya. Kira-kira apa perbedaan kedua permukaan tersebut? Ya, lantai lebih licin. Lantai lebih licin daripada lapangan. Sehingga gaya gesek lebih kecil dan gerak benda lebih cepat, lebih cepat. Oke, lebih cepat, lebih mudah juga ya. Kita sampai pada halaman 70, kita lanjutkan. Oke, adakah cara lain di sekitar kalian yang bertujuan untuk memperkecil atau memperbesar gaya gesek? Ada. Untuk memperkecil, misal diberi memberikan oli ya, menghaluskan permukaan, memperkecil permukaan.
Permukaan apa? Permukaan gesek ya. Nah, untuk memperbesar biasanya digunakan karet. Ya, diberikan karet pada ujung meja misalnya, kita ingin gesekannya luas. Ya, diberikan karet, misal ujung misal pada ujung tangga ya, misal pada ujung tangga logam atau kursi logam. Itu untuk memperbesar gaya gesek. Contoh lain untuk memperbesar gaya gesek adalah diberikan karet, permukaannya dibikin kasar, dibuat kasar. Misal telapak sepatu pemain bola, sepak bola gitu ya. Nah, agar tidak mudah terpreset saat main sepak bola. Apa yang sudah aku pelajari? Gaya adalah dorongan atau tarikan yang akan menggerakkan benda bebas. 2. Gaya membantu kita memindahkan benda. Gaya bisa membuat benda diam menjadi bergerak atau yang sudah bergerak menjadi diam. Saat kalian mendorong, menarik atau mengangkat benda, kalian menggunakan gaya otot. Ya, termasuk kuda menarik pedati ya, atau kerbau menarik gerobak itu, atau sapi menarik gerobak ya, itu juga mereka menggunakan gaya otot. Jika kedua benda digesekkan, maka akan terjadi gaya gesek. Gaya gesek adalah gaya yang berlawanan arah dengan gerak benda. Apabila benda bergerak ke kanan, artinya ada gaya gesek ke kiri. Ya, gerak benda ini ada gaya gesek melawan arah gerakan benda. Ya, gaya gesek dipengaruhi oleh kasar atau licinnya permukaan, besar atau kecilnya luas permukaan, berat atau ringan suatu benda. Benda yang lebih berat akan memperbesar gaya gesek walaupun bentuk ukurannya luas. Ya, jadi yang belum disebutkan Pak Ali adalah berat atau ringan suatu benda. Jadi, ya, itu mempengaruhi. Semakin berat benda, gaya gesek yang terjadi akan semakin besar. Untuk topik magnet akan kita bahas pada video berikutnya. Sekali lagi, Pak Ali memberi kesimpulan, gaya adalah sesuatu yang sangat penting. Gaya adalah interaksi ya yang terjadi pada suatu benda yang berupa tarikan atau dorongan ya. Terus ada juga gaya gesek ya, gaya gesek adalah gaya yang arahnya selalu berbalik atau berbeda atau berlawanan dengan arah benda tersebut. Gaya gesek bisa menguntungkan, bisa merugikan. Gaya gesek yang menguntungkan contohnya adalah sol sepatu kita. Dengan adanya sol sepatu kita yang gaya geseknya besar, itu akan membuat kita tidak mudah slip, tidak mudah jatuh saat berjalan. Selain sol sepatu, kita juga roda terbuat dari karet dikasih alur-alur untuk apa? Memperbesar gaya gesek. Tanpa gaya gesek, maka mobil akan slip dan bisa nabrak siapa-siapa di jalan. Ya, jadi gaya gesek perlu kita berikan, kita butuhkan juga rem. Rem itu pada intinya kita memberikan gaya gesek pada benda. Ya, jadi rem adalah salah satu manfaat dari gaya gesek. Kerugian dari gaya gesek, ya, contohnya pada kausan onderdil. Jadi motor, mobil semua itu onderdilnya akan mudah rusak atau mudah aus apabila gaya geseknya besar. Kita memberikan oli untuk membuatnya menjadi licin. Kita lakukan itu untuk mengurangi gaya gesek. Orang bermain ski atau permainan
es itu ya, yang meluncur di atas es ya, baik itu yang langsung yang pendek dimasang kaki kiri kanan beda atau yang satu aja itu dikasih apa ya kayak bantalan yang memanjang, itu salah satu tujuannya adalah mengurangi gaya gesek sehingga kita mudah meluncur ya. Kita bisa, cara itu kita gunakan adalah dengan cara mengurangi bidang sentuhnya itu untuk mengurangi gaya gesek. Hal yang lain kita bisa mengurangi gaya gesek tadi ya dengan memberi oli ya. Kemudian mengurangi gaya gesek juga membuat benda lebih ringan ya, mengurangi beban benda, mengurangi berat benda. Terus mengurangi gaya gesek juga bisa memberikan roda pada benda. Itu adalah upaya kita mengurangi gaya gesek. Ya, gaya gesek ada keuntungannya, ada kerugiannya. Semua keuntungan dan kerugian ini ya kalau kita pelajari dengan baik ya kita bisa mengelola untuk kepentingan kita. Untuk video ini cukup dulu, kita akan diskusikan lebih lanjut di video berikutnya. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.